baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di MGMP SMA di tahun 2021 ini. Biarlah ini menjadi awal yang baik bagi kita semuanya dalam pelayanan kita di sekolah kita masing-masing. Baik, kita akan langsung mulai. Kita akan berdoa. Nanti renungan akan dibawakan oleh Mem Dewi, dan acara inti kita akan dibawakan oleh Bapak Asep Simbolon. Inilah susunan acara kita, dan di ujung nanti kita akan ada tanya jawab, dan pengumuman, dan doa tutup. Kita akan berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan semua yang berada di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing, dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapak. Kami siap untuk mengikuti pertemuan MGMP Uni melalui Zoom ini. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana dan apapun yang akan kami perbincangkan, apapun yang kami akan pelajari, semuanya itu bisa berguna bagi pelayanan kami di sekolah Tuhan, dimanapun kami Tuhan telah panggil, kami bisa menjadi alat bagi perkembangan akan kemuliaan bagi nama Tuhan untuk anak didik kami dimanapun kami berada. Tuhan kiranya memberkati jaringan yang kami gunakan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami pun dapat diberkati oleh materi-materi yang akan kami terima sepanjang satu pertemuan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami perlindungan dan kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ini langsung, Kak? Boleh. Selamat sore bagi kita semuanya. Sesungguhnya dan sebenarnya adalah kemarin Pak Parolian sudah bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun tapi mungkin karena ada satu dan lain hal, beliau berhalangan hadir. Sore hari ini saya hanya ingin membagikan beberapa ayat yang menguatkan saya. Terdapat dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagaimana kita rasakan, kita semuanya merasakan sesuatu hal yang berbeda di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Hampir 1 tahun lebih, terpaksa mau dan tidak mau, kita harus menghadapi yang namanya belajar dari rumah dengan beberapa metode pembelajaran yang pastinya sangat banyak kendala. Dari mulai yang mungkin tadinya kita menulis di papan tulis, terpaksa kita harus mengajar anak-anak dengan laptop, setiap hari harus pegang HP, dan lain sebagainya. Tentu itu akan membuat masing-masing dari kita itu sangat stres, dan saya pribadi juga merasakan satu hal yang sama. Namun biarlah melalui firman Tuhan itu, kita sebagai seorang guru, khususnya guru di sekolah Advent, kita punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan adalah penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Dan satu hal lagi, saya senang sekali dengan pertemuan seperti ini. Bagaimana kita sama-sama guru matematika boleh saling sharing, saling menguatkan dan saling berbagi pengalaman. Bahkan mungkin bisa saling curhat kendala apa yang kita alami selama masa pembelajaran online ini. Gitu. Jadi di pertemuan kita sudah sering bertemu, banyak hal yang saya dapatkan dan mungkin juga kita dapatkan. Akhirnya kita mau nggak mau harus berinovasi, mau tidak mau harus berinovasi. Dan inilah kebaikan Tuhan yang sangat-sangat saya rasakan dalam kehidupan saya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu, pembelajaran online ini mengalami kesulitan, bagi saya juga. Tapi ada satu titik di mana saya mensyukuri semua kejadian ini. Dari tahun 2019, akhir 2019, saya harus berjuang melawan kanker saya. Kemudian saya harus di kemoterapi. Tetapi ada berkat tersendiri dengan adanya belajar dari rumah. Tuhan sangat baik dengan saya, kepada kita semuanya. Saya tetap diizinkan boleh melayani, tetap bekerja, tetap mengajar, dan tanpa absen. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena sekarang bisa belajar dari rumah. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini adalah suatu bencana gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya lihat dalam kehidupan saya sendiri, bahwa Tuhan punya maksud.
Tuhan punya maksud yang indah. Jadi biarlah bagi kita semuanya tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap menjadi guru yang boleh menjadi teladan bagi siswa kita, memberikan senyuman yang indah kepada murid-murid kita, walaupun tantangannya banyak. Seperti tadi Memlus membuka pembicaraan, tantangannya sangat banyak sekali. Jadi di sini saya cuma sekali lagi mau membacakan firman Tuhan yang singkat ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tetap semangat buat kita semuanya. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati. Silakan dilanjutkan. Amin. Amin. Pada kesempatan ini, apakah kita langsung ke materi atau seperti apa? Langsung aja kali ya, Kak. Atau gimana yang lainnya? Ser Asep udah ada? Ada, Kak. Oke. Kami serahkan langsung ke Ser Asep ya. Langsung aja nih. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Sharing nggak biar dijadikan co-host? Ya, tolong ini Miss ini minta tolong jadi co-host. Ya, waktu saya diusulkan untuk pemateri pertama untuk sharing tentang media pembelajaran, aduh, saya seperti apa ya, walaupun sudah pernah beberapa kali sudah membuat media pembelajaran, tapi saya juga seperti apa ya, harus mengumpulkan kepercayaan diri lebih lagi supaya pede. Memang di pandemi seperti ini kita harus dipaksa untuk mengeluarkan kemampuan kita, bagaimana kita menyikapi tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Ya, ini juga berkat buat saya di pandemi ini harus berpikir keras untuk membuat ini sebuah baru buat saya untuk membuat media pembelajaran, dan saya harus lihat sana lihat sini, sumber sana sumber sini untuk bagaimana membuat suatu video pembelajaran ya minimal lumayan baik lah ditonton, walaupun videonya kurang baik, editingnya kurang baik, narasi rekamannya juga kurang baik. Tapi namanya proses belajar ya itu harus ditempuh. Nah, di sini saya diusulkan untuk membuat video pembelajaran yang seperti yang sudah saya buat selama ini. Saya promosi channel nih, sudah ada 410 subscriber. Yang ada di YouTube saya. Aktif untuk upload video beberapa bulan. Di a.simb. Oke, nah di sini yang kita butuhkan video pembelajaran itu nggak banyak. Ya, nah ini PowerPoint saya. Media pembelajaran di masa pandemi. Nah,
Ini nanti outputnya kita membuat video pembelajaran ya. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membuat sebuah video. Ya, ini alat-alat pendukungnya. Ada hardware-nya, ada laptop. Ini laptopnya ini jenis-jenisnya bisa Acer, bisa MacBook, bisa Sony, bisa Dell. Kita butuh mikrofon. Nah, ini seperti yang gambar yang di bawah ini mikrofon. Nih ada filternya supaya suaranya lebih jernih, lebih bagus. Ada bassnya. Tapi yang saya gunakan nggak pakai yang seperti ini Bapak Ibu. Saya hanya pakai headset saja, headset handphone. Yang biasa kita pakai misalnya untuk nelpon, pakai itu aja sudah cukup, ada mikrofonnya di sana. Terus yang jadi alat pentingnya ini nih, pen tablet nih yang sering kita bicarakan nih, pen tablet. Ya, pen tablet. Dulu waktu di bulan Maret itu sama ya, pasti kita semua bingung bagaimana nanti penyampaian materi ini. Dan akhirnya melihat teman-teman guru yang lain di YouTube, mereka ada kasih informasi tentang apa sih pen tablet ini, pen tablet. Akhirnya searching di Google, searching di YouTube, pen tablet. Oh, ternyata seperti ini. Alat tulis bantu untuk bisa menulis dengan baik gitu ya. Akhirnya saya beli pen tablet ini dari dari online ya, online. Harganya terjangkau, yang saya punya itu ini Huion. Ada merek Huion, ada merek Wacom. Ini Huion ini produk Cina, Wacom ini produk Jepang. Ada juga pen tablet jenis yang lainnya. Nanti Bapak Ibu kita minta Pak Sihotang untuk segera membelikannya. Terus itu hardware-nya. Software-nya di sini yang saya pakai ada Camtasia nih, Camtasia. Mungkin ini familiar buat kita, Camtasia dan Epic Pen. Nah, ini yang saya gunakan alat tulis bantu, namanya Epic Pen. Yang ini nih, gambar yang ini. Ini Epic Pen. Ini Camtasia. Nanti di Camtasia ini cukup lengkap. Di sini nanti ada screen recording, ada alat rekamnya juga. Terus ada juga editing di sini di Camtasia ini. Jadi untuk membuat video juga kita harus belajar bagaimana mengedit video. Kan waktu kita ngerekam pasti ada yang salah-salahnya ya kan Bapak Ibu. Pasti ada yang salah-salahnya, salah lidah ngucap gitu. Jadi kita akan mengedit pakai software Camtasia. Nah, ini. Kalau kita sudah punya ini alat-alat ini, berarti kita sudah bisa memproduksi, membuat video pembelajaran. Dan jangan lupa yang terakhir, bahan ajar kita bisa PowerPoint atau juga e-book. Nah. Oke, Bapak Ibu, ini kita udah punya ini semuanya. Tinggal pen tablet ya. Nanti kalau softwarenya belum ada, bisa di-download di ini ya, di Google. Nah, ini juga. Oke, sekarang kita langsung saja deh. Proses rekaman, nah ini cara kerjanya. Nah, pertama kita persiapkan diri kita, ya. Benar, kita harus benar persiapkan diri kita. Kita harus memulainya dengan rasa percaya diri supaya waktu kita memulainya juga antusias. Gitu. Kalau kita tidak persiapkan diri kita baik-baik, mental kita untuk membuat rekaman seperti syuting, ibaratnya kita ini seperti syuting, kita harus mempersiapkan diri kita selain alat-alat kita tentunya, supaya nanti saat kita rekaman kita percaya diri bisa melakukan proses kerjanya. Terus kita siapkan semua peralatan yang tadi, ya, kita buka laptop kita nyalakan, kita buka bahan ajar kita colokkan mikrofon, headset kita, dan pen tablet kita, ya. Kalau sudah ready seperti itu, berarti kita sudah proses rekaman. Tidak kalah penting, materi kita
kita apa yang mau kita omongkan, apa yang mau kita catat, apa yang mau kita tulis, kita harus persiapkan semuanya supaya nanti waktu pembuatan videonya itu tinggal langsung lancar-lancar saja. Karena kita sudah persiapkan semuanya di dalam diri kita. Apa yang mau kita omongkan, apa yang mau kita narasikan, apa yang mau kita tulis. Gitu kan. Karena kita kan mau menulis, misalnya mau menjelaskan sebuah materi dan menjawab beberapa contoh soal. Oke, nah di sini saya sudah buat, sedikit buat tutorialnya. Mari kita lihat. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya akan membuat atau memberikan sebuah tutorial kecil bagaimana saya untuk membuat. Apa kedengaran Bapak Ibu? Iya Pak, kedengaran. Kedengaran Pak. Jelas. Oke. Pembelajaran ya. Nah, di sini saya sudah buka ini Epic Pen-nya yang saya maksudkan tadi. Ini Epic Pen-nya. Ini bisa digeser kemanapun ya. Nah, di sini ini bisa kita minimize, bisa kita keluarkan juga. Ini sebagai kursornya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya akan membuat atau memberikan sebuah tutorial kecil bagaimana saya untuk membuat video pembelajaran ya. Nah, di sini saya sudah buka ini Epic Pen-nya yang saya maksudkan tadi. Ini Epic Pen-nya. Ini bisa digeser kemanapun ya. Nah, di sini ini bisa kita minimize, bisa kita keluarkan juga. Ini sebagai kursornya. Ini sebagai penanya atau pulpennya. Nah, ini ada gambar seperti pensil. Nah, ini kita nanti bisa gunakan. Nah, ini terus di sini ada sebuah garis, ada lingkaran, ada segi 4 dan ada sebuah panah. Nah, ini ada penghapus. Nah, ini ada apa namanya? Tebalnya tinta atau pulpennya nanti. Terus ini ada undo, ini ada untuk menghapus yang sudah kita buat tadi. Terus ini ada whiteboard, ini ada blackboard. Nah, ini ada untuk nge-screenshot yang sudah kita buat. Dan di sini ada pilihan warna ya, ada banyak pilihan warnanya. Oke, sekarang kita sudah sediakan juga ini PowerPoint-nya. Nah, ini kita buka PowerPoint-nya ya. Ini adalah bahan ajar yang akan kita mau buat jadi video. Oke. Nah, ini. Nah, kita pilih Ads in yang ini. Ads in. Nah, di sini kita akan pilih record. Kita pilih record ini. Untuk memulainya nanti kita klik yang ini. Klik to begin recording ya. Nah, ini, klik to begin recording. Oke. Ini kita pilih. Oke, ini kita close. Nah, ini kita sudah siap ya Bapak Ibu. Saat kita klik tadi begini berarti kita sudah siap untuk memulai narasi untuk pembuatan videonya. Nah, saya tidak menggunakan pulpen yang ada dari PPT ini. Ini ada di bagian kiri bawah ini. Sebenarnya di sini ada pulpennya, cuman saya tidak gunakan karena dia ketebalan pulpennya itu sedikit ya, kecil. Nih, saya lebih suka menggunakan Epic Pen yang ini. Nah, jadi ini lebih besar, lebih kelihatan, lebih jelas. Oke, ya. Nah, tapi untuk nanti kita ke slide berikutnya.
kita harus hapus terlebih dahulu yang ini, yang Epic Pen-nya. Ini kita pilih clear screen ini, baru kita pilih ke slide berikutnya nanti ya. Oke, contohnya kita mulai nih untuk rekaman. Halo anak didikku semua, saat ini kita akan masuk ke materi yang baru mengenai persamaan lingkaran ya. Ini bagian yang pertama. Oke, kita mulai narasi ya Bapak Ibu. Nih, saya tidak perlu untuk memberikan ininya, penjelasannya. Nah, kalau kita mau tulis, kita bisa tulis tambahannya. Misalnya kita sudah jelaskan materi kita tinggal tulis misalnya tambahannya di bawah-bawah sini ya. Kita tinggal menggunakan Epic Pen, kita tulis saja di sini jawabannya apa atau materi tambahannya apa ya. Ini kita hapus. Nah, begitu juga nanti seterusnya ya. Ya, ini jarak antara dua titik. Nah, kita bisa buat nanti rumusnya di sini. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ada pembahasannya, yang lain juga sama. Kita tinggal menggunakan Epic Pen. Begitu juga materi kita. Nah, sudah sampai di terima kasih. Berarti kita sudah selesai merekam atau membuat narasi pembelajaran. Nah, kita tinggal closing. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada yang kurang paham nanti bisa tanya sama Bapak ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai di pembuatan videonya. Sekarang kita tinggal tinggal editing. Ini kita F10 dulu. Oke, saat ini kita akan masuk ke editing. Nah, ini tadi contoh tutorial rekaman yang sudah kita rekam. Nah, sekarang saya rekam lagi untuk melihat bagaimana proses editing saya. Nah, ini filenya kita tinggal tarik, masukin ke sini. Oke, ini area untuk editingnya. Ini kita pilih dulu resolusinya seperti resolusi recording tadi. Nah, kita pilih, kita oke. Nah, ini videonya, ini audionya. Nah, ini kita editing ya, edit. Sebelum kita edit, kita lihat dulu, dengar dulu suaranya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya akan nah, suaranya ada sedikit noise ya. Ada berisik suara-suara dari luar, suaranya kurang jernih. Nah, kita akan edit. Nah, untuk memotong video, nah kita bisa pilih misalnya ini, kita bisa ini zoom ya, ini nah, area ini. Nah, ini misalnya kita mau cut nih bagian depan ini, kita potong, kita klik kanan dan pilih cut. Nah, kalau ada bagian-bagian misalnya yang salah tadi, salah ucap, salah ngomong, kita bisa tinggal cut saja seperti ini. Nah, biar nanti videonya bagus ya. Oke, misalnya kita mau tambahkan efek kursor nih, biar kursor kita nanti ada highlightnya. Kita pilih highlight effect yang ini, kita pilih dan kita pilih highlight. Oke, nanti ada tanda ini ya, ada gambar highlightnya. Oke, terus misalnya sudah selesai nih, sudah selesai kita ngedit,
kita tinggal buat atau edit suara ininya, audionya supaya lebih jernih. Kita klik kanan, kita pilih audio, atau pilih yang ini juga sama. Kita pilih ini, terus kita naikkan volumenya, kita klik sekali volume up, ya, baru pilih enable noise removal. Nah, supaya menghilangkan noise yang ada dari luar ya. Oke, sekarang kita dengar dulu apakah suaranya sudah jernih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya akan membuat atau memberikan sudah lebih jernih ya tutorial kecil Bapak Ibu. Nah, ini sudah lebih jernih suara kita, jadi nanti terdengar lebih jelas. Nah, saat kita tadi volume up berarti kita sudah menaikkan volume suara kita dan sudah bagus, suaranya sudah terdengar jernih. Misalnya sudah selesai semua proses editingnya, kita tinggal produce aja nih. Kita tinggal produce di sini. Akhirnya kita pilih HD. Nah, ini dia. Kita pilih next. Kita buat ini hasil rekaman tutorial. Ini kita tinggal tunggu sampai 100%. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita klik finish. Itu artinya video kita sudah jadi ya. Ini kita simpan dulu project ini. Contoh tutorial rekaman. Ya, seperti itu Bapak Ibu, pembuatan videonya kurang lebih yang saya lakukan selama ini. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan, ada masukan? Nah, ini yang kita butuhkan untuk pembuatan video. Nah, yang saya suka itu adalah penggunaan Epic Pen ini. Dulu di PAB itu sebelum ada sekarang sudah pakai Zoom, kita sekarang sudah beli Zoom yang berbayar itu. Sebelum menggunakan Zoom yang berbayar itu kita menggunakan Google Meet. Nah, di Google Meet itu keterbatasan adanya pulpen seperti yang ada di Zoom. Fiturnya kurang sebagus Zoom di Google Meet, tapi dengan bantuan Epic Pen ini merasa terbantu sekali menurut saya. Ya, walaupun nanti kita juga bisa sharing ke OneNote untuk menggunakan fasilitas pulpen yang ada di sana gitu. Tapi menggunakan Epic Pen ini saya merasa terbantu karena tulisannya lebih jelas dan sangatlah tidak ada lagging, tidak ada bahasanya ya, laggingnya, tidak nge-lag lah istilahnya, tidak patah-patah. Nah, itu kalau kita menggunakan misalnya seperti di pen yang ada di PPT ini, terkadang ada sedikit patah-patah untuk penulisannya juga. Jadi saya menggunakan bantuan Epic Pen ini. Di Epic Pen ini kita bisa menulis di layar misalnya kalau kita buka PDF e-book kita coret-coret pakai Epic Pen ini sambil kita rekam juga bisa. Nah, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita bisa download ini Epic Pen ini di drivernya di Google. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu kurang lebih pembuatan video yang saya lakukan.
Saya kembalikan ke ini. Terima kasih Bapak Asep atas ilmu yang sudah kita dengarkan. Pada saat ini mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada pertanyaan atau ada masukan dipersilahkan. Saya mulai dulu kalau belum ada yang bertanya. Pak Asep, ini yang bertanya guru generasi tahun 70-an, 80-an ya, 80-an. Jadi artinya tidak terlalu update dengan perkembangan sekarang. Jadi berarti Epic Pen ini semacam aplikasi gitu ya, yang kita download. Nanti dia berarti mirip seperti, apakah fungsinya mirip seperti Pentap itu? Kemudian yang kedua, ini Camtasia itu untuk apa tadi? Terima kasih, Pak Asep. Baik, saya coba jawab. Nah, ini Epic Pen ini saya misalnya stop share dulu ya. Saya mau share Epic Pen. Di Bapak Ibu sekarang tampilannya bagaimana? Biar putih. Nah, itu adalah software dari, maksudnya feature dari Epic Pen. Di sini ada saya buat whiteboard. Itu adalah whiteboard daripada Pen. Di sini saya bisa ganti jadi blackboard. Udah layar hitam, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, di sini kita bisa menulis. Nah, Epic Pen ini hanya alat bantu tulis untuk kita bisa gunakan. Jadi menggunakan Epic Pen ini kita bisa menggunakan papan tulisnya yang berwarna putih atau warna hitam, baru kita nanti bisa misalnya menjelaskan sebuah materi di sini. Saat kita menjelaskan materi, kita bisa menggunakan Epic Pen ini. Di sini banyak warnanya. Nah, di sini. Ini kita bisa gunakan. Sorry Pak Asep. Ya. Pak Asep, kalau saya Zoom, lalu sesudah itu saya buka materi saya, nanti share screen, lalu saya pakai Pentap. Pentap nanti mencoret-coret, tunjuk. Apakah ini juga jadi seperti itu? Artinya saya nggak perlu beli Pentap, dengan aplikasi ini saya sudah bisa gitu. Seperti itu kah? Kita tetap butuh pen tablet, Pak. Jadi ini hanya alat bantu supaya tulisan kita itu lebih bagus gitu. Menggunakan Epic Pen ini. Supaya tulisan kita itu lebih jelas kelihatan. Terkadang kalau cuma pakai pen tablet doang, kita tanpa alat bantu ini, tulisannya kurang, ketebalannya kurang. Kejelasan tulisannya juga saya lihat kurang. Jadi kurang memuaskan lah secara visual tulisan kita itu.
Tetap kita butuh pen tablet, tapi dengan bantuan Epic Pen ini kita lebih jelas kelihatannya. Nah, di sini kita bisa gunakan nih. Berarti menambah fitur yang ada di pen. Iya, benar, Pak. Menambahlah, mendukung. Ini adalah alat bantu mungkin supaya pen tablet kita itu lebih bagus lagi. Kalau kita menggunakan pen tablet hanya menggunakan dari yang ada dari pen tabletnya doang, sepertinya kurang. Tapi kalau ada Epic Pen ini lebih bagus lagi. Bisa mendukung. memunculkan Epic Pen ini nanti di waktu kita buka Zoom-nya sudah buka, Pentap kita sudah hubungkan. Waktu menghubungkan ini nanti supaya ada di layar kita. Kita tinggal buka aja itunya, Pak. Ininya, misalnya kita di sini kan di bawah ini kan sudah kelihatan ini, nih terbuka. Seperti buka Google lah ibaratnya. Udah langsung terbuka ini. Ini udah langsung kita gunakan nih. Epic Pen ini udah langsung kita bisa gunakan. Saat kita membuka Epic Pen ini, layar apapun kita bisa coret. Mau PDF, mau layar laptop kita juga bisa kita coret. Karena ini coret layar istilahnya. Oke Pak, makasih. Terus yang satu lagi tadi, Camtasia ini. Nah ini Camtasia ini aplikasi juga. Aplikasi untuk proses merekam layar. Banyak memang alat untuk merekam layar seperti Bandicam, screen recorder. Terus nanti untuk alat editingnya, software editingnya banyak. Ada juga Filmora dan yang lain-lain. Kalau ini Camtasia ini di sini sudah lengkap. Di sini ada apa namanya, untuk merekamnya, untuk mengeditnya juga ada. Seperti itu. Makasih Pak Sep. Coba saya mau sharing sedikit. Nih, misalnya saya mau share Paint. Contohnya kita mau buat pembahasan soal. Nah, ini di sini juga ada pulpennya Paint. Ada juga ukuran tebalnya, nih. Kita bisa tulis di sini. Jawabannya mau kita buat. Nah, ini dia apa namanya? Tulisan yang ada di Paint, ya. Saat kita menggunakan pen tablet nih. Pen tablet tanpa menggunakan Epic Pen, tulisannya seperti ini. Misalnya kita mau jawab nih soal UN 2009 nomor 7. Nah, ini diketahui ini yang ditanya nilai 3X. Misalnya kita mau jawab jawaban. Nah, ini dia bentuk tulisan daripada Pen punya nih, menggunakan Epic Pen dan fitur yang ada di Paint. Coba kita bandingkan dengan Epic Pen. Ini harus di-share lagi ya berarti nih. Nanti nggak kelihatan kayaknya nanti yang Epic Pen ini. Ada Bapak Ibu di layar Bapak Ibu warna pink? Belum. Nggak ada ya. Iya, karena coba saya share. Share all screen. Ada nggak? Ada nggak ya? Harusnya ada.
Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ini? Ya, ya kelihatan. Ada warna hitam dan warna pink? Ada. Ada ya. Nah, inilah dia perbedaan antara kalau ini yang hitam ini saya menggunakan pen tablet dan feature yang ada di Paint ini. Nah, yang ini bentuk tulisannya. Tapi saat saya menggunakan Epic Pen, tulisannya ya ini. Lebih bagus menurut saya. Nah, jadi kita gunakan Epic Pen ini alat bantu supaya tulisan kita lebih bagus kelihatannya. Ini. Jadi jawabannya nanti bisa kita tulis di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi penggunaan Epic Pen ini sangatlah membantu kita supaya tulisan yang kita buat itu kelihatan lebih jelas dan penonton kita juga nanti bisa melihatnya dengan bagus ya. Kalau kita pakai yang ini menurut saya kurang lah ya. Menurut saya kurang. Seperti itu perbedaannya. Bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan? Sedikit pertanyaan Pak. Ya, Bu. Salam kenal Pak Asep dari Singkawang. Jadi Ya, Bu. saya sudah install yang Camtasia ini untuk edit video. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah yang Pak Asep gunakan itu apakah yang berbayar? Karena ketika saya buka dan mau import video, dia buy now atau tidak enter software key. Ya, jadi kalau yang Bapak gunakan itu apakah yang berbayar atau bisa tidak berbayar? Terima kasih. Ada yang punya saya ini, kebetulan ini yang versi lama, ini Camtasia tahun 2017. Ada memang yang barunya yang 2019, ada yang 2020. Berarti yang kalau yang minta yang berbayar, kalau ada yang berbayar seperti itu harusnya bisa diakali dengan istilah crack. Supaya nanti dia nggak minta lisensi untuk kode-kode lisensi seperti itu. Atau enggak nanti bisa minta bantuan ke Sir Andi, bagaimana cara Sir Henry, bagaimana cara untuk nge-crack Camtasia 2019. Berarti yang 2017 dia free Pak ya? Nah, kalau ini dia minta untuk kode bayar gitu, Bu. Oke, terima kasih. Oh, saya udah di-mention ya. Baik. Silakan, Randi. Ya, maaf tadi sinyal saya terputus, tapi ini bisa bergabung lagi. Ya, mohon maaf tadi yang bertanya Ibu siapa ya? Ibu Lisma, Pak. Ibu Lisma Pranginangi. Oh, Ibu Risma ya? Ibu Risma ya? Baik. Mungkin saya bisa bantu sedikit aja. Apa namanya? Setahu saya memang Camtasia itu yang free-nya itu ada terbatas, ya ada beberapa keterbatasan. Makanya alternatif, saya nggak tahu penggunaan Camtasia apakah untuk merekam saja atau sama ngedit. Sebenarnya ada software lain. Jadi alternatifnya itu paling namanya itu yang sering saya pakai adalah ini. Nah, ini.
format factory. Nah, mungkin saya boleh ini ya. Oh, nggak bisa ya. Sebentar, Sir, saya jadikan. Mungkin yang share screen all partisipan aja. Oh, iya, iya. Miss Dewi, kalau settingan Zoom-nya kan bisa. Sudah, Sir. Oh, baik, terima kasih. Jadi paling saya share ini aja. Saya lupa nama websitenya, pokoknya format factory ya, format factory. Nah, ini PC free time. Nah, ini produsennya ya. Nah, jadi di PC free time itu ada produknya ya, format factory. Nah, ini sampai yang premiumnya itu free semua gitu. Berarti yang berbayar, yang premium nggak ada bedanya gitu. Jadi ya free semua gitu. Dan itu menurut saya sangat baik ya hasil rekamannya gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja, di sini kan ada download. Ini kalau komputernya 32 bit, mungkin komputer Windows 7 boleh pakai yang ini ya. Yang mana itu? Sebentar. Ini annotate. Oh, annotate-nya juga nggak ada ya di sini ya. Oke. Jadi ini yang Windows 7, kalau Windows-nya 10 mending yang full ini aja. Jadi nanti ya seperti biasa, seperti software umumnya, tinggal di-download aja. Gitu kan, download, nanti kalau udah selesai download ini agak lama ya, 1 menit. Nanti tinggal diinstal. Nah, setelah diinstal nanti muncul softwarenya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu ini dimatiin nggak apa. Nah, ini udah menurut saya sih udah cukupan lah untuk apa? Fitur-fiturnya. Dia bisa konversi, bisa ngedit. Kayak apa ya kayak catatan lah gitu kan. Nah, jadi boleh aja seperti ini modelnya gitu. Jadi PowerPoint-nya di sini kan, lalu nyatetnya di sini ya. Atau misalkan ini ada soal gitu ya, ada soal ya soal di sini nanti tinggal di copy ke sini kan. Nah, jadi kita tinggal bilang aja sama format factory, oh saya mau rekam segini gitu. Nah, ini tinggal region screen. Nah, kemudian misalkan ini pilih segini. Nah, maka nanti yang terekam hanya ini aja gitu. Nah, ini kalau mau pakai mikrofon bisa, nggak pakai bisa. Terus saya pakai mikrofon lah. Terus mau hidupin kamera supaya Bapak Ibu lebih ngeksis kan juga boleh. Gitu. Nah, nanti kameranya muncul di sini. Oh, ini karena saya share screen mungkin kameranya nggak tampil ya. Ya. Ini ada tombol kamera bisa dihidupin. Nah, nanti tinggal di ini aja. Di misalkan screenshot. Oh, ini. Mana ini fungsi kuadrat gitu kan. Nah, Bapak Ibu tinggal tulis misalkan soal 9 gitu kan. 9 tinggal taruh di sini kan. Kalau mau digedein lagi bisa. Nah, tinggal coret-coret tadi di sini kan. Kayak tadi ya, cuman saya tidak secanggih Pak Asep mungkin ya, saya coret-coretnya di sini aja. Ya, misalkan Bapak Ibu di sini tulis, oh ini mana yang tidak memotong. Nah, tidak memotong sumbu X. Nah, nanti tinggal kita jelasin aja. Oh, tidak memotong sumbu X itu berarti diskriminan harus negatif gitu kan. Lalu tuliskanlah. Mau pakai equation juga bisa ya.
pakai equation. Seperti itulah kira-kira mungkin solusinya. Jadi kita tinggal tuliskan B kuadrat min 4AC dari 0 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, paling itu aja. Jadi saya rekomen format factory. Jadi kalau mau ngerekam tinggal tekan ini. Nah, nanti akan terekam segini gitu kan. Apa ini B kuadrat min 4AC? Ya, berarti apa namanya? Masukkan misalnya B-nya berapa itu 0 gitu ya. 0 dikurangi 4 dikali dasar min 1 itu ya. Kali 2. Nah. Oh, ini positif gitu ya. Nah, lu tinggal bilang aja ini positif gitu kan. Jadi dia tidak memotong. Nah, berarti ini bukan yang ini gitu. Kira-kira begitulah. Ini saya stop aja ya. Ini rekamannya. Nah, kalau mau stop rekaman, pencet yang ini stop. Nah, nanti filenya akan tersimpan, gitu ya. Ini kalau mau diputar boleh. Terekam begini, gitu kan. Apa ini B kuadrat 4AC ya. Jadi apa namanya? Masukkan B-nya berapa itu 0, ya. 0 ini. Tapi saya tadi enggak. Mungkin suara saya tidak ikut ya karena saya tadi share screen-nya tidak capture sound. Baik, mungkin sedikit bantuan tadi apa alternatifnya Camtasia itu bisa ke format factory. Saya kasih ininya ya, apa linknya di kolom chat aja mungkin ya, di kolom chat. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat. Dari situ bisa download format factory free ya, dari gratisan sampai premium free semua. Nah, berarti nggak ada, berarti gratis semua lah intinya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Sir. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin ketua atau sekretaris bisa kasih pengumuman untuk acara kita selanjutnya sebelum kita tutup acara kita pada hari ini. Pak Ketua, mungkin ada pengumuman. Maaf, jaringan saya tadi lost connection. Gimana tadi, Miss? Ada pengumuman Pak Asep untuk pertemuan agenda berikutnya. Kita udah selesai ya? Sudah. Gimana Mem Louis? Ada ini tambahan tanggapan? Oke, selamat sore untuk kita semua. Saya sangat bangga ya, sangat bangga dengan guru-guru yang mau belajar ya. Terus terang seperti Pak Nelson tadi, saya lebih lagi Pak Nelson, tapi kondisi itu mengharuskan kita ya, mau nggak mau, walaupun mungkin kalau Pak Andi belajar dapat 5, saya dapatnya 1, tapi paling enggak adalah sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Saya ini kan juga ya sebentar lagi lah pensiun. Jadi tapi supaya mahasiswa itu jangan milih nanti nggak enak lah sama guru yang tua atau sama dosen yang tua, enakan sama yang muda, jangan ya. Kita juga walaupun ayat Alkitab bilang janganlah orang menganggap engkau muda, tapi jangan orang menganggap kita tua juga ya. Kita harus mau berpacu ya, harus mau berpacu, harus mau maju supaya mahasiswa kita juga siswa kita aja juga lihat, gurunya udah tua tapi mau ya belajar, masa kita nggak mau belajar, itu menambah motivasi mereka gitu loh. Seperti itu, walaupun kita nggak secanggih. Saya terus terang aja, kenapa saya minta Asep, karena saya tahu dia lebih bisa ya merepresentasi, dia telah membuat, saya termasuk salah satu subscribers-nya. Walaupun Dewi bilang
dia punya video nggak bagus, saya selalu semua guru yang bikin video saya akan jadi subscribernya. Saya sangat bangga ya. Dan pendidikan matematika akan maju kalau kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, gimana mau maju? Ya, tapi saya mau belajar walaupun sedikit seperti tadi kan. Saya belum pernah pakai Epic Pen, Pak Asep. Ya, walaupun Pak Asep panggil saya mem ini ya masih mesti belajar banyak gitu loh. Ya, dan kebetulan kalau ke mahasiswa saya karena ilmu yang saya ajar itu analisis, saya nggak terlalu perlu saya bikin video ya yang rekam-rekam layar, tetapi untuk interaksi saya lebih suka menerangkan ya, saya lebih banyak pakai yang seperti itu. Saya yang menggunakan pen tablet ya, karena kadang-kadang rekaman ini walaupun dilihat 10 kali, kalau nggak ngerti ya nggak ngerti, karena nggak semua nggak bisa berinteraksi ya, walaupun dilihat berapa kali. Kalau anak itu absen, lihat rekamannya belum tentu ngerti. Tapi kalau dia interaksi sama kita, misalnya lewat Zoom, dia lihat mata kita, dia lihat bak kita menaruh perhatian sama dia, itu akan menambah, dia juga akan berpikir dengan baik. Sementara video nggak bisa lakukan itu. Jadi Bapak Ibu, secanggih apapun media yang kita pakai, atau sesederhana apapun media yang kita pakai, harus ada kontak mata kita ke siswa kita, harus ada. Karena disitulah akan menambah semangat mereka untuk belajar. Ya, saya selalu saya bilang sama mereka, kalian emangnya enak kalau bicara dengan hanya tulisan nama, kan nggak enak ya. Jadi kalau yang bertanya harus buka video supaya kita bisa lihat matanya, kita bisa ada kontak. Ya, kalau ada kontak biasanya mengerti. Ya, semakin banyak indera yang digunakan, semakin mudah pelajaran itu diserap. Ya, semakin mudah pelajaran itu serap. Salah satunya kontak mata, kontak fisik. Dia lihat mimik kita tuh nggak kesal walaupun pertanyaan dia itu mungkin diketawain teman-temannya, terdengar pertanyaan yang bodoh. Saya selalu bilang, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Kalau bertanya aja. Saya digaji untuk menjawab pertanyaan. Saya selalu bilang gitu. Ya, kita tidak boleh membiarkan mahasiswa yang lain mentertawakan temannya yang bertanya. Itu penting, karena motivasi ini sangat penting. Jadi pada saat siswa itu merasa diperhatikan, walaupun alat yang kita gunakan sederhana, dia akan cepat menyerap ilmu. Itu secara ilmu jiwa seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sangat bangga, sangat senang untuk Bapak Ibu yang selalu berinovasi. Di sini ada yang Ibu Lasiani ya, Ibu Lasiani, kita mesti belajar ya. Kita ini udah generasi X ya, mereka ini udah generasi Bunda. Ya, seperti itu. Tapi kita harus berpacu ya. Ada Pak Sihotang dari Selapur. Ya, saya sih melihat kita harus mau belajar ya. Itu sebabnya Pak Sihotang mengambil tim yang lebih muda ya, Pak Sihotang ya, supaya ada contohnya Bu Lois, namanya Lawrence Tarigan. Penampilan saja sudah cantik begitu Bu Lois. Ya, tambah semangat kan Pak ya. Kalau lihat tambah semangat kita kalau anak buah kita atau rekan kerja kita itu ya udah cantik, pintar, rajin, wah udah luar biasa lah ya. Tinggal dicariin yang pendamping aja. Seperti itu. Ya, apa kabar ya Loren ya? Loren ini tadinya dia punya pasangan yang tidak pernah bisa dipisahkan, sekarang sudah terpisah ya. Mereka sudah semakin mandiri seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu, saya sangat senang untuk program ke depannya. Mungkin kita pikirkan, kita udah sharing media pembelajaran. Sekarang setelah kita tahu apa yang mau kita lakukan, motivasi itu kembali ke kita. Apakah itu hanya sekedar pengetahuan atau kita mau terapkan? Nah, jadi tentu tujuannya tadi Pak Asep ya di sini membagikan supaya kita praktekkan ya, dikasih tahu Mas Randi yang free ya, siapa sih yang nggak mau yang gratisan? Ya mari kita praktekkan. Jadi kalau saya sih maunya
bolehlah 2 minggu depan udah ada yang presentasikan. Saya sudah coba loh, tapi kesulitannya di sini gitu loh. Kan nggak semua kesulitan tadi dikasih tahu gitu loh. Saya kok nggak bisa yang ngeditnya. Gimana, boleh nggak lebih teknikal seperti itu? Itu tentang media. Lalu kita juga bisa bicarakan di tempat ini adalah masalah-masalah yang lain. Saya ingat pada awal kita juga mau mempersiapkan peserta didik kita untuk Olimpiade. Tapi sampai saat ini belum terbentuk grup itu, belum terbentuk grup Olimpiade. Apa yang harus kita lakukan? Sementara ujian SMA itu kapan? Maret ya atau April ya? Ujian SMA. Maret AKM dan US. Oh, udah Maret ya, sudah bulan Maret. Nah, apa yang kita mau lakukan sampai bulan Maret ini? Apa yang paling dibutuhkan? Ya, media pembelajaran kita sudah ada. Dengan apa yang kita gunakan, kita saja sudah terkagum-kagum ya dengan kreasinya Asep, ya Pak Asep. Kita sudah kagum. Kita juga ingin membuat yang seperti itu. Ya. Secara teknikal nanti bisa japri. Nanti mungkin Pak Asep bisa bikin video tutorial supaya lebih lengkap ya, dibikinkan video tutorialnya, cara membuat dari awal sampai akhir ya, bikin video pendek durasi sependek, tapi semuanya, semua komponennya ada. Mungkin bisa tolong bikin seperti itu. Ya, karena terus terang di kami juga di UNAI, Pak Andi sering bikin video tutorial. Karena dia tahu kami ini generasi-generasi yang sudah mesti lihat lagi, rewind lagi, lihat lagi, tapi nggak apa-apa, kita kan belajar ya seperti itu. Jadi coba kita diskusikan apa yang kita butuhkan sekarang untuk mempersiapkan peserta didik kita menghadapi ujian. Mungkin kita bisa diskusikan apakah ada yang perlu kita diskusikan, apakah ada yang perlu di-share, apakah hanya sekedar soal-soal yang high order thinking atau ada hal yang lain. Apakah ada yang ingin, gimana sih murid saya seperti nggak termotivasi, apakah kita perlu undang pembicara untuk memberi motivasi? Biar kita lakukan itu. Seperti itu. Oke, silakan didiskusikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mana Pak Ketua, Pak Asep? Kita harus memutuskan sesuatu. Apa yang mau disajikan 2 minggu ke depan. Supaya di-prepare, dipersiapkan. Adakah hambatan yang mau kita atasi, cari ya, kita juga bisa saling share tentang hambatan-hambatan yang kita hadapi seperti itu ya, atau mungkin di satu rayon lebih informatif dibanding. Saya suka ya dengan Dewi di sini ya, dia suka membagi semua yang dia dapat, dia share di grup, itu penting ya, kita saling sharing karena nggak semua bisa dapat informasi seperti itu. Oke, silakan dipimpin Pak Ketua, apa yang mau kita bahas diskusinya, atau mau lewat WA aja? Mungkin nanti ya silakan Pak. Sambil nunggu Pak Ketua mengutarakan idenya, kita melihat ya bahwa kita harus jujur kecenderungannya selama pandemi ini ya, anak-anak didik kita, saya tidak tahu ya, yang saya lihat kecenderungannya ya menurun daya belajarnya daripada tatap muka. Ya, atau minatnya ya, mungkin lebih tepat minatnya. Kadang-kadang memang ketika kita Zoom meeting, pertama ya hadir semua karena kita minta semua buka kamera. Tetapi ketika kita coba tanyakan, ketika kita share screen bagi modul, lalu kita sebutkan, kita panggil nama seseorang, sering sekali kita ketahui bahwa mereka ada kesibukan lain. Walaupun memang pada akhirnya dia menjawab kita. Nah, tadi disinggung mengenai ujian akhir. Ya, kita juga sudah mendengar bahwa
AKM akan ditunda atau bagaimana. Tetapi bagaimanapun juga kita kan harus mempersiapkan diri. Bagaimana dalam 1-2 bulan ke depan ya kita cobalah membuat semacam apa itu namanya ya, semacam tes kepada seluruh kelas 12 kita dulu. Ya mungkin yang sangat pintar seperti Pak Asep ya rela mempersiapkan soalnya. Lalu kita katakan kepada semua siswa kelas 12 bahwa akan ada pada hari Minggu tanggal sekian contohnya ya, akan ada tes uji coba tryout ya khusus advent gitu ya. Kalau perlu kita kasih hadiah. Ini kan mau motivasi. Dan memang menurut saya perlu kasih hadiah. Kalau tidak pada pelaksanaan berikut mereka akan acuh tak acuh gitu. Nah ini saya ajukan sebagai apa saja masukan demikian Pak Asep. Oke, terima kasih Pak. Masukannya nanti kita akan ngurus. Kalau untuk 2 minggu ke depan, mungkin ini dulu kali ya. Kita mau lihat dulu hasil yang kita bicarakan ini dari Pak Ibu. 1 atau 2 guru lah dulu untuk sharing hasil pembuatan videonya. Boleh tentang pembahasan soal, 1 soal gitu yang mau di-sharing. Boleh seperti itu. Ya dari kecil juga. Biar kita mulai saat kita memulai hal kecil, saat kita tahu kekurangannya, kita ada motivasi diri lagi untuk memperbaiki yang kecil itu supaya lebih bagus. Nanti kalau Bapak Ibu lihat video pertama saya, pembuatan video itu, itu hancur sekali. Epic Pen saya hanya menggunakan. Silakan ditunjukkan Pak Asep video pertamanya supaya ini memotivasi. Enggak apa-apa gitu. Ditunjukkan yang pertama supaya bisa jadi pembanding. Saya dijadikan karena betul itu Pak Asep, ya sambil Pak Asep mempersiapkan, kita kan pernah dengar nasihat yang baik datang dari orang yang gagal. Ya, nasihat yang baik itu tidak selalu dari orang yang berhasil. Nah, bisa jadi hasil karya Pak Asep yang katanya hancur ini membuat nanti Mrs. Dewi dan Mrs. Loren membuat yang sangat bagus gitu, contoh. Betul Pak. Kita harus belajar dari pengalaman orang, entah itu baik atau buruk, kita ambil yang baiknya aja untuk membuat kita lebih termotivasi lagi, gitu ya. Nih, saya share video pertama saya. Saya hanya merekam. Nah, ini 1 tahun yang lalu. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa. Apakah dengar suaranya? Belum terdengar suaranya. Belum ya, sebentar. Saya lupa mungkin untuk share sound. Share sound-nya. Ujian sekolah SD kelas 6 tahun 2019. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share
Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Nomor 1. Hasil dari 2100 dibagi dengan 175 adalah. Nah, kalau kita perhatikan, pembaginya adalah 175. Nah, sebenarnya kita tinggal mengalihkan saja dari pilihan A, B, C, D, yang mana yang akan menghasilkan 2100. Coba kita perhatikan, yang mana yang mungkin yang hasilnya 2100 dengan D ya. Kenapa? Karena 2 kali 5 kan 10. Nah, cocok nih akhirannya 0. 8 juga, 8 kali 5 kan 40 ya. Cocok dengan 0. B dan C tidak cocok. Berarti antara A dan D akan menghasilkan jawaban 2100. Coba kita kalikan. 175 dikali dengan 12. 1 kali 17. 17 ya. Sekarang kita silang. 17 kali 2 34. 1 kali 5 5. Kita jumlahkan 39. 3-nya kecil, 9-nya besar. 5 kali 2 10. Sekarang kita jumlahkan 17 tambah 3 itu 20, 9 tambah 1 10. Sama dengan 20 tambah 1 21. Sama ya, 2100 berarti jawabannya adalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Video pertama saya, jadi saya hanya menggunakan, jadi itu tangan saya satu yang kiri ambil HP seperti ini, terus saya rekam tangan saya untuk menulis dan sambil recording juga itu. Jadi itu keterbatasan saya waktu itu untuk membuat sebuah video, dan akhirnya saya tahu ada Epic Pen, ada pen tablet, dan saya menggunakan itu sekarang. Jadi kita tunggu kreasi dari Bapak Ibu semuanya 2 minggu ke depan. Minimal satu soal misalnya dibuat untuk video, jadi video pembelajaran, dan itu kita akan senang bahwa ada output dari hasil yang kita bicarakan hari ini. Apalagi misalnya Sersi Hotang ada buat video, berarti kita juga yang muda jadi lebih semangat lagi gitu. Ya Pak? Video saya ketika sedang di pantai ada. Tapi saya punya teman di sini, tim kerja Mem Lawrence. Nanti akan kita lihat Mem Lawrence memiliki kemampuan untuk ini. Itu mungkin nanti akan kami ingatkan Mem Lawrence. Saya kira untuk ke 1-2 soal bisa lah ya, Mem ya, Miss Lawrence. Begitu Pak Ketua. Di sini ada Pak Omotrando juga. Saya rasa pasti bisa. Ya, Ibu Lisma pasti bisa. Jadi jangan cuma Loren ya. Semua guru mungkin boleh mencoba walaupun sedikit. Jangan khawatir, siswa itu tidak akan membanding-bandingkan. Seperti yang saya bilang, siswa itu senang kalau gurunya mau maju dan dia juga akan terpacu untuk maju. Itu aja. Baik, itu saja mungkin Mem. Kita akan 2 minggu ke depan kita akan melihat presentasi dari Bapak Ibu. Nanti saya juga akan sumbangkan satu video. Mungkin sedikit lagi Pak Asep ya. Saya mau share sedikit. Saya dapati tadi kan Pak Sihotang bilang makin ke belakang kok siswa kayaknya menurun ya motivasinya.
Dan memang banyak mahasiswa, bukan hanya siswa ya, mahasiswa juga desperate ya, merasa hampir putus asa. Karena kapan sih COVID ini berhenti? Karena bagi siswa tidak bertemu teman itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi mereka, karena mereka itu adalah ada di tahap pertumbuhan yang membutuhkan teman. Ya, dan tidak bertemu dengan teman itu merupakan satu hal yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita juga perlu sangat banyak berdoa untuk siswa-siswa kita dan untuk diri kita supaya kita lebih sabar menghadapi mereka. Ya, saya mendapati bahwa banyak siswa yang tidak mau karena dia pikir, kok gini terus sampai kapan? Udahlah, nggak usah sekolah aja, seperti itu. Kalau Bapak Ibu masih punya siswa yang tinggal di orang tuanya karyawan, mungkin nggak banyak masalah. Saya punya mahasiswa, dia tinggal orang tuanya bekerja sebagai petani. Ini mahasiswa. Jadi orang tuanya bertani. Orang tuanya merasa sakit mata melihat dia duduk-duduk depan komputer, padahal dia lagi kuliah. Seperti itu. Sehingga orang tuanya merasa, kamu ini ngapain sih di rumah? Orang tuanya nggak tahu bahwa kuliah ya memang seperti itu. Nah, ini mahasiswa, sehingga anak ini merasa tidak didukung oleh orang tuanya. Orang tuanya malah, bantu dong, orang tuanya bilang begitu. Padahal dia lagi belajar. Dia lagi belajar depan komputernya. Nah, mungkin hal seperti itu terjadi dengan siswa-siswa kita. Begitu banyak gangguan ya yang tidak mendukung akan semangat belajarnya. Berbeda kalau dia di sekolah. Justru ketemu teman, ayolah semangat. Ya, guru pakai cooperative learning. Dia jadi semangat bekerja. Tapi kok di rumah, syukur-syukur kalau ada yang bisa bantu dia. Ya, jadi saya lihat Bapak Ibu guru kita memang mesti super sabar menghadapi siswa-siswa kita. Saya bahkan katakan sama rekan dosen, saya rasa ini cocok juga untuk guru. Kadang-kadang karena gangguan sinyal, siswa itu bicaranya jadi keras. Di kita dia udah seperti nggak sopan di telinga kita. Atau sebaliknya, karena gangguan sinyal, kita nggak dengar, lalu kita ngomongnya keras. Bagi dia kita sedang marah. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kita harus sangat banyak berdoa supaya janganlah motivasi siswa itu terganggu karena mungkin proses pembelajaran yang terganggu karena sinyal. Ya, jadi memang banyak siswa sekarang, bahkan ada mahasiswa, ini saya baru dengar kesaksian, mahasiswa ini sampai bilang, saya ini udah nggak tahan dengan kondisi seperti ini, karena memang kebutuhan mereka adalah teman. Apalagi di UNA itu kan sekolah berasrama, mungkin mahasiswa yang di Selapur pun demikian. Mereka butuh teman, mereka rasa hidup kalau ada teman. Sekarang teman jauh dari mereka. Ya, karena berbeda. Jadi hal-hal ini yang harus kita banyak pahami dari siswa-siswa kita, sehingga kita harus sangat lebih sabar, ya. Terus terang aja harus lebih banyak kasih karunia, ya. Kita perlu juga banyak tuntunan Tuhan, ya. Jadi media itu penting, tetapi kita perlu banyak berdoa untuk siswa kita, ya, karena memang motivasi. Sedangkan orang dewasa aja sudah jenuh dengan kondisi ini. Banyak yang jenuh, yang putus asa lihat kondisi, apalagi siswa kita yang memang pada tahap pertumbuhan yang membutuhkan teman. Ya, membutuhkan teman, membutuhkan bertemu satu sama lain. Jadi mari kita coba pahami ya siswa-siswa kita. Kita mungkin bisa memberikan lebih banyak mengajak mereka untuk berdoa juga, untuk berserah kepada Tuhan, karena itu sangat penting ya supaya mereka bisa mampu menghadapi hidup ini. Karena mungkin nggak terbayang sama mereka, untuk kita aja yang dewasa nggak terbayang mau ada COVID yang seperti ini, saya mau keluar rumah, keluar gerbang nggak bisa. Sekarang di UNAI masuk gerbang, kalau saya ke Jakarta, saya balik harus swab, baru bisa masuk kampus, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, siswa kita itu akan lebih susah lagi karena dia nggak ketemu temannya. Ya, kalau dia pelarian dia kemana siswa kita? Pelariannya ke game. Pelariannya akan pergi ke game, akan pergi ke hal-hal yang bukan bersifat pelajaran. Kita harus sangat berhati-hati dan harus sangat banyak berkomunikasi dengan orang tua. Itu akan sangat membantu karena siswa-siswa kita belum dewasa.
siswa-siswa SMA itu belum dewasa. Kita harus banyak membantu mereka. Itu aja sedikit Pak Asep, maaf saya tambahkan di akhir. Boleh sedikit waktu untuk saya? Masih ada waktu sedikit? Silahkan Kak. Terima kasih. Saya mau kesaksian sedikit ya. Kebetulan Mem Louis baru singgung, jadi saya keingat di awal semester kemarin, berkisar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, sebelum materi masuk, saya buat sedikit penelitian kecil-kecilan di Selapur. Kebetulan di Selapur ini memang siswanya di sini di seluruh tanah air ya, jadi menurut saya berlaku untuk kita semua. Jadi saya buat hanya 2 pertanyaan. Soal pertama itu kekurangan dan kelebihan PJJ. Yang kedua, saya minta mereka meng-create satu program apa kira-kira yang membuat mereka menarik untuk belajar PJJ ini gitu. Jadi kebanyakan ya keluhan mereka untuk PJJ ini sih sinyal dan nggak bisa ketemu sama teman. Ya itu memang kita semua pasti tahu lah ya, pasti mengalami. Dan yang kedua, pertanyaan kedua itu mereka itu minta sering buat kuis, sering kerja kelompok gitu. Jadi puji Tuhannya, kebetulan setahu saya di Zoom sama kebetulan di Selapur itu kami pakai Office 365 dan di situ udah memang ada programnya bisa membuat langsung kelompok gitu. Jadi di semester ini saya sudah menggunakan itu dan kalau di semester lalu kalau dari 30 siswa itu yang datang hanya 25, 20 orang gitu. Tetapi saya lihat beberapa minggu ini kita besok ada kerja kelompok gitu. Dan siswa itu semakin banyak yang datang karena pada saat saya masuk di roomnya mereka itu memang benar-benar komunikasi di situ gitu. Ini gimana? Seperti benar-benar mereka kayak temu kangen, kayak berbagi. Oh ini bagaimana ya? Jadi saling tanya jawab di situ. Saya lihat setiap saya masuk room 1, room 2, room 3 sampai room 5 gitu. Dan itu sangat menolong. Dan itu dari 5 kelas yang saya tanyakan hal yang sama, rata-rata hampir 90% dari siswa itu menjawab hal itu gitu. Dan puji Tuhannya kita juga bisa pakai, tadi kan Mem Louis bilang ke game. Dan saya sudah lihat pada saat kita buat kuis, kita pakai quizzes yang mereka kayak bermain di situ, kayak ular tangga. Jadi itu mereka benar-benar antusias sekali saya lihat pelajaran soal matematika, tapi mereka kayak cepat-cepatan siapa yang paling cepat nyampe di atas gitu. Dan saya lihat itu memang satu motivasi yang cukup positif untuk anak-anak pada saat ini. Dan kebetulan memang saya sangat berterima kasih sama Miss Dewi dan Sir Asep sebenarnya gitu. Karena awal-awal pandemi ini saya juga udah kepikir, aduh mau buat video pembelajaran kali ya gitu. Tapi pada saat saya bilang ke mereka, Miss, kami nggak puas dengan video pembelajaran karena pada saat Miss kalau di video itu kalau ada pertanyaan kami nggak bisa jawab, nggak bisa tanya langsung gitu, nggak bisa langsung interaksi gitu. Jadi saya memang secara pribadi belum pernah, karena mereka mintanya seperti itu, saya nggak pernah buat video pembelajaran. Tetapi saya sangat bersyukur, habis saya menerangkan di kelas, saya share link-link yang di-share sama Sir Asep atau Miss Dewi ya. Saya lihat YouTube-nya, oh ini cocok nih lagi sama pembelajaran hari ini. Jadi sangat membantu juga gitu teman-teman yang di grup ini. Tapi kalau untuk buat video sih memang belum. Dan itu mungkin bisa juga sebagai satu alat kita untuk motivasi mereka. Kita buat kuis-kuis yang istilahnya mengajak mereka bermain gitu. Dan saya lihat positif sih hasilnya. Terima kasih. Maaf Miss Lawrence, mau bertanya. Ya, iya Sir. Ada nggak di record nilai murid sebelum memakai kuis dan setelah memakai kuis gitu? Pakai quizzes itu. Ada kalau untuk kebetulan semester lalu belum pakai Sir. Ada sih nilainya untuk semester lalu, ada nilainya. Dan untuk quizzes ini juga saya record sih nilainya. Mau buat penelitian, Sir? Kalau boleh Miss Lawrence tulis hasil tindakan kelasnya kan,
Nanti publikasi boleh di jurnal kami. Silakan publikasi ya artikel supaya sertifikasi gurunya cepat. Boleh saya akan kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Kita tutup saja, Kak. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita tutup acara kita hari ini. Mungkin Sir Purba bisa pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh hati kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh bersama-sama berbagi, khususnya dari Sir Asep dan Sir Andi Pujo, sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka dan bahkan rekan-rekan kami yang lain. Biarlah semuanya itu memotivasi kami untuk lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan ini. Tuhan di sorga, Tuhan tahu rencana kami untuk melayani lebih baik, supaya anak-anak kami pun boleh memantulkan terang yang daripadamu Tuhan, sehingga melalui hasil mereka, melalui pelayanan kami, nama Tuhan yang dimuliakan. Oleh sebab itu kami mohon biarlah Tuhan yang berkati kami semuanya, supaya terus kami meningkatkan pelayanan kami. Dan kami berdoa untuk Pak Asep dan Ibu Dewi, Tuhan berkati mereka di dalam mengurus MG-MP kami ini. Dan begitu juga dengan pembimbing kami, Mem Lois, dan yang lainnya, Tuhan juga berkati supaya mereka pun tidak jemu-jemu di dalam melayani kami. Bapak, terima kasih. Berkati sekolah-sekolahmu semuanya, berkati anak-anak didik kami, bahkan guru-guru. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asep. Mem. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua. Ya, semoga kita maju terus. Tuhan berkati. Terima kasih Mem Lawrence. Terima kasih semua. Bu Lawrence untuk kesaksiannya. Ya. Gamenya dialihkan ke breakout room. Oke, bagus. Ya, kita berterima kasih. Oke, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Saya end Zoom-nya. Ya.